Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 1 yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi (SDLC) dan Flowchart. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Rizky Anissa, yang kedua ada Nabila Asri Astria, dan yang ketiga ada Tia Murti Lestari. Kami akan membahas kasus tentang administrasi kampus penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama, terdapat karakteristik sistem yang terdiri dari komponen sistem. Komponen sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Dalam kasus administrasi penerimaan mahasiswa baru yang menjadi komponen sistem adalah yang pertama adalah calon mahasiswa, yang kedua website pendaftaran mahasiswa baru, yang ketiga surat keterangan berkelakuan baik, yang keempat foto formal ukuran 3x4, yang kelima surat keterangan bebas narkoba, yang keenam scan KTP, yang ketujuh ijazah SMA atau SMK atau MA, yang kedelapan surat keterangan lulus, yang kesembilan fotokopi rapot, dan 10 yaitu scan kartu keluarga. Yang kedua ada batasan sistem. Batasan sistem merupakan ruang lingkup sistem, merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kasus administrasi penerimaan mahasiswa baru yang menjadi batasan sistem atau boundary adalah yang pertama, pendaftaran mahasiswa baru untuk siswa atau siswi yang lulus pada tahun 2020 dan 2021. Yang kedua, calon mahasiswa baru yang memilih jalur pendaftaran beasiswa memiliki batasan usia maksimal 21 tahun. Selanjutnya ada lingkup luar sistem atau environment. Merupakan bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Dalam kasus administrasi penerimaan mahasiswa baru yang menjadi lingkup luar sistem atau environment adalah yang pertama ada panitia PKKMB, yang kedua ada BAK yaitu untuk mengurus administrasi saat pendaftaran perkuliahan nanti, yang ketiga ada BAUK yaitu untuk mengurus perihal keuangan baik saat pendaftaran maupun perkuliahan setelah dimulai, dan yang keempat terdapat kemahasiswaan. Selanjutnya ada penghubung sistem atau interface. Itu merupakan media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Dalam kasus yang kami ambil, yang menjadi penghubung sistem yaitu terdapat panitia PKKMB, website pendaftaran, aplikasi WhatsApp group untuk menukar informasi yang masuk dan keluar. Selanjutnya terdapat masukan sistem atau input, merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input dan sinyal atau signal input. Dalam kasus yang kami ambil, yang menjadi masukan sistem atau input terdiri atau MA, surat keterangan lulus, formulir pendaftaran, fotokopi rapot, bukti pendaftaran, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan berkelakuan baik, foto formal ukuran 3x4, scan KTP, scan kartu keluarga. Selanjutnya ada keluaran sistem atau output yang merupakan hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat merupakan masukan atau subsistem yang lain. Dalam kasus yang kami ambil, yang menjadi keluaran sistem atau output terdiri dari surat penerimaan mahasiswa, nomor pokok mahasiswa, kartu tanda mahasiswa, email kampus, kelas setiap mahasiswa, akun Siti dan SIPS, jadwal kuliah, nomor virtual akun untuk perihal pembayaran.
Selanjutnya ada pengolah sistem atau proses. Merupakan suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Dalam kasus yang kami ambil yang menjadi pengolah sistem atau proses yaitu terdiri dari yang pertama, panitia penerimaan mahasiswa baru akan menerima dokumen yang diserahkan oleh calon mahasiswa baru. Yang kedua, dokumen yang diserahkan calon mahasiswa akan diolah oleh bagian administrasi atau BAAK. Apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka dinyatakan lulus. Yang ketiga, peserta yang dinyatakan lulus melakukan pendaftaran ulang dan melakukan pembayaran dana pengembangan pendidikan atau DPP kepada BAUK. Yang keempat, BAAK akan memberikan nomor pokok mahasiswa dan pembagian kelas. Yang kelima, mahasiswa baru akan membuat akun email kampus dan melakukan pembuatan akun SIPS dan Siti. Yang keenam, mahasiswa melakukan KRS di website Siti. Yang ketujuh, BAAK memberikan kalender perkuliahan dan memberikan informasi perkuliahan. Selanjutnya ada sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Suatu sistem dapat dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Dalam kasus yang kami ambil, yang menjadi sasaran sistem atau objektif dapat masuk sebagai mahasiswa di Stimlog. Yang kedua, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dan mengetahui informasi di Stimlog. Selanjutnya ada SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC ini terdiri dari analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, serta operasi dan pemeliharaan. Yang pertama, analisis sistem. Tahap ini merupakan tahap sistem sedang berjalan dipelajari dan sistem baru diusulkan, sehingga isi dari tahap ini adalah menentukan hal detail terkait apa saja yang akan dikerjakan oleh sistem. Dari kasus yang kami bahas, analisis sistem ini terdiri dari meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, menginput data mahasiswa baru secara otomatis dan akurat, mempermudah pendaftaran online mahasiswa baru, menyajikan informasi lengkap terkait syarat berkas, kelulusan maupun pembayaran, serta melakukan KRS dan PRS. Selanjutnya, desain sistem. Tahap ini merupakan tahap mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi spesifikasi sistem yang real. Dalam kasus yang kami bahas, desain sistem terdiri dari memiliki sistem input dan output data, dapat login dan logout, dapat melakukan print data, dapat mengunggah berkas file dalam bentuk PDF, JPG, dan PNG, memunculkan nomor virtual account untuk pembayaran, menetapkan kelas dan NPM, membuat akun email, SIPS dan Siti, serta dapat melakukan KRS dan PRS. Selanjutnya ada implementasi sistem. Dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu pemrograman dan pengujian, instalasi, serta pelatihan kepada pemakai. Dalam kasus yang kami ambil, implementasi sistem ini terdiri dari Camaba membuat akun pendaftaran online, Camaba login menggunakan akun pendaftaran online, Camaba dapat mengunggah berkas persyaratan pendaftaran maupun daftar ulang, Camaba dapat melakukan pembayaran biaya pendaftaran, Maba melakukan daftar ulang, Maba membayar uang DPP melalui virtual account BNI, serta Maba mendapat informasi tentang KRS, akun email, SIPS, dan Siti, serta NPM, kelas, jadwal matkul, dan dosen wali. Selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan. Setelah sistem berjalan sepenuhnya, maka sistem tersebut akan masuk ke dalam tahapan operasi. Dalam kasus yang kami ambil, operasi dan pemeliharaan ini terdiri dari kegiatan Camaba mendaftar dan terdaftar pada website PKKMB, Camaba yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang, serta panitia PKKMB memantau alur pendaftaran Camaba agar tidak ada trouble. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu flowchart. Nah, di sini ada flowchart administrasi kampus penerimaan siswa baru. Nah, yang pertama jadi setelah mulai, calon mahasiswa baru ini mendaftar di
website resmi PMB. Nah, hal pertama yang dilakukan itu membuat akun. Nah, dalam pembuatan akun baru, ada beberapa hal yang harus diisi, nah, yaitu nama lengkap, jenis kelamin, NISN, asal sekolah, email, nomor telepon, dan memilih jalur pendaftaran apa. Kemudian sistem administrasi PMB ini akan menginput data-data yang masuk. Nah, dari data-data tersebut akan dikeluarkan bukti pendaftaran pada setiap calon mahasiswa baru. Nah, calon mahasiswa baru ini diharuskan untuk mencetak bukti pendaftaran yang sudah diterima. Nah, serta membayar pendaftaran sebesar 300.000. Sistem akan mengaktifasikan akun pendaftaran bagi siapa saja yang sudah membayar. Nah, jika sudah diaktifasi oleh sistem, calon mahasiswa baru ini bisa melakukan pendaftaran ke tahap berikutnya. Nah, Camaba harus menyiapkan beberapa dokumen untuk memenuhi syarat pendaftarannya. Itu akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah, surat keterangan lulus dari sekolah sebelumnya, surat keterangan bebas narkoba, dan formulir pendaftaran. Nah, bagi mahasiswa yang mendaftar jalur reguler, akan melakukan general test online. Nah, setelah syarat pendaftaran diterima, calon mahasiswa akan menunggu pemberitahuan mengenai kelulusan. Nah, bagi yang diterima, itu diharapkan untuk segera melakukan proses pembayaran dan melengkapi berkas daftar ulang. Nah, untuk yang tidak keterima, diperbolehkan untuk mengikuti PMB online Stinblok dengan jalur pendaftaran lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.